Sinyal pattern crossbar yaitu sebuah konsep dalam bidang komunikasi dan pemrosesan sinyal. Konsep ini berkaitan dengan penggunaan suatu arsitektur perangkat keras yang terdiri dari serangkaian elemen lintas atau crossbar yang dapat menghubungkan dan memanipulasi sinyal secara fleksibel. Dalam konteks komunikasi dan pemrosesan sinyal, sinyal pattern merujuk pada pola atau karakteristik tertentu dari sinyal. Misalnya, dalam sinyal digital, sinyal pattern dapat mencakup urutan bit-bit yang terdefinisi dengan pola tertentu, seperti pola-pola sinyal yang digunakan untuk mengkode data atau instruksi. Crossbar sendiri adalah suatu susunan interkoneksi yang terdiri dari baris dan kolom yang saling melintang. Dalam konteks sinyal pattern crossbar, crossbar ini dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengarahkan sinyal berdasarkan pola tertentu. Dengan kata lain, sinyal pattern crossbar memungkinkan pengendalian atau pengolahan sinyal berdasarkan pola atau karakteristik tertentu yang terdapat dalam sinyal tersebut. Arsitektur sinyal pattern crossbar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pemrosesan sinyal digital, jaringan neural, atau pemrosesan gambar. Dalam pemrosesan sinyal digital, sinyal pattern crossbar dapat digunakan untuk melakukan operasi logika dan manipulasi data berdasarkan pola sinyal yang terdeteksi. Dalam jaringan neural, sinyal pattern crossbar dapat digunakan untuk menghubungkan neuron-neuron berdasarkan pola-pola sinyal yang mewakili bobot dan koneksi antar neuron. Dalam pemrosesan gambar, sinyal pattern crossbar dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memanipulasi pola atau objek tertentu dalam gambar. Penggunaan sinyal pattern crossbar memiliki potensi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengolahan sinyal, karena memungkinkan manipulasi sinyal berdasarkan karakteristik atau pola tertentu secara langsung. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu satu buah laptop beroperasi sistem Windows, lalu ada satu osiloskop bernilai 40 MHz, satu konverter HDMI to AV, satu konverter HDMI to HDMI, satu BNC konektor bernilai 75 ohm, dua RCA to BNC bernilai 75 ohm, dan yang terakhir ada dua kabel BNC to BNC 75 ohm. Selanjutnya masuk ke diagram percobaan. Kali ini ada diagram percobaan yang dimana laptop sebagai pembangkit sinyal video, yang dimana dihubungkan ke osiloskop dan TV, lalu kabel HDMI dan kabel BNC konektor T, dan menggunakan konverter HDMI to AV. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah percobaan. Untuk yang pertama yaitu setup peralatan. Yang dimana kita memasangkan konektor T BNC ke kabel BNC to BNC, lalu sambungkan ke konverter HDMI to AV, lalu pasangkan juga kabel HDMI to HDMI yang terhubung dengan laptop. Kemudian hubungkan juga sambungan tadi ke televisi. Jangan lupa untuk memasangkan kabel power osiloskop ke stop kontak ya. Kemudian hidupkan osiloskop dengan menekan tombol on. Tunggu sebentar hingga muncul tampilan gelombang. Hubungkan rangkaian konektor yang tadi kita pasang ke osiloskop. Tunggu sampai muncul tampilan gelombang. Setelah muncul, atur nilai time per diff dengan memutar adjust tombol putar di sebelah kiri dan kanan. Lanjut ke pembahasan. Pada scanning vertikal, tanda pada gambar di samping merupakan diff yang bernilai 6.
Waktu TV sama dengan div kali T per div. TV merupakan 6 kali 2,5 ms dan TV memiliki hasil 15 ms. Panjang sinyal pembayaran vertikal yang merupakan deretan sinyal horizontal bernilai 15 ms. Sehingga proses scanning vertikal dari atas ke bawah memakan waktu sekitar 15 ms untuk setiap siklusnya. Lalu yang kedua ada scanning horizontal. Tanda pada gambar di samping merupakan div yang bernilai 6,2 yang dilihat dari panjang berapa kotaknya. Periode TH sama dengan div kali T per div, yang dimana TH sama dengan 6,2 kali 10 mikro-s, lalu TH bernilai 62 mikro-s. Periode sinyal horizontal terdiri dari pembayaran pengosongan sinyal horizontal bernilai 62 mikro-s. Jumlah garis horizontal dalam satu layar memiliki perhitungan TV per TH, yang dimana TV bernilai 15.000 per 62 dengan hasil 241,9 garis. Jumlah garis tersebut didapatkan dari pembagian periode scanning vertikal ganjil plus genap dari garis horizontal sejumlah 241,9 jika dikalikan 2 didapatkan 483,8 garis. Yang ketiga merupakan gambar televisi tampilan dari crossbar, yang dimana jumlah garis horizontal putih dengan latar belakang abu-abu sama dengan 7 garis dan jumlah garis vertikal putih dengan latar belakang abu-abu sama dengan 7 garis. Untuk gambar yang keempat ada frame horizontal pembentuk titik putih, T per div sama dengan 10 mikro-s dan volt per div sama dengan 200 mV dan pembentuk garis putih tegangan sebesar 4,4. Lalu untuk V sama dengan V per div kali div sama dengan 200 kali 4,4 yang bernilai 880. Garis-garis horizontal dengan tegangan terbesar pada gambar adalah garis horizontal yang berjajar pada layar televisi. Referensi tegangan 0 volt merupakan tegangan ujung sinyal sinkronisasi, maka tegangan putih sama dengan 200 mV kali 4,4 yang bernilai 0,88 mV. Yang kelima ada frame horizontal pembentuk garis horizontal, yang dimana volt div sama dengan 200 mV, T per div 10 mikro-s pembentuk garis abu-abu tegangan sebesar 3. Div per V div kali div sama dengan 200 kali 3 yang bernilai 600 mV. Garis-garis horizontal pada gambar adalah merupakan hasil horizontal yang berjajar dari atas ke bawah pada layar televisi, yang merupakan background berwarna abu-abu. Referensi tegangan 0 volt adalah merupakan ujung sinyal sinkronisasi, maka tegangan garis horizontal abu-abu sama 200 mV kali 3 dan div 600 mV dan diubah menjadi 0,60 volt. Analisa secara keseluruhan. Dalam setiap frame vertikal yang memiliki 483,8 memiliki 14 frame horizontal yang terdiri dari 7 pasangan garis ganjil dan genap yang dipairkan bergantian. Selain bentuk gambar di atas, terdapat pula gambar sinyal yang lain yang merupakan bentuk frame mayoritas. Setiap frame vertikal membentuk garis putih horizontal dan warna latar belakang yaitu abu-abu. Bentuk warna dasar abu-abu dengan garis-garis vertikal putih dan membentuk garis vertikal putih dari titik-titik putih yang merupakan ujung-ujung garis vertikal sinyal putih pada gambar osiloskop. Dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Dan berikut kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan yang telah kami lakukan.
Terima kasih atas perhatiannya.